Jadi dalam pandangan orang Madura, Langker itu menjadi tempat yang mana tempat ini multifungsi, melebihi fungsi dari rumah itu sendiri. Karena yang saya pahami kalau rumah itu di orang Madura itu tempat tidur, itu saja kan sebenarnya. Tapi kalau Langker lebih Kalau daripada mesem itu bukan cuman tersenyum, Iya. tapi juga ada jiwa tersenyumnya dalam dirinya. Artinya benar-benar muncul dari dalam hati lah. Muncul dari dalam Gitu. hati. Kesukaan kita terhadap lawan bicara misalnya, atau terhadap temen. Sehingga mesem itu sebagai bentuk Salam untuk semuanya. Oke, salam. Kita ngalir aja ya. Siap. Ayo kita pada saat ini kita akan ngobrol. Ini bukan model podcast yang wawancara atau apa, tapi ngobrol ngalir aja. Semacam sharing lah. Semacam sharing terkait tentang tema, bukan tema sih, YouTube yang akan kita jalankan ini. Sesuai dengan nama YouTube yang sudah kita disepakati bersama. Dan nama YouTube-nya seperti yang kalian tahu bahwa Langker Mesem. Ya benar-benar ini ya, kita benar-benar mengangkat dari lokal betul. Sebagaimana kita tahu kita sebagai orang Madura yang juga peduli terhadap budaya, maka nama itu bukan sekedar nama. Tapi Langker Mesem itu kan punya filosofi toh. Filosofi yang kita ambil dan sepakati bersama. Betul. Jadi Langker itu yang kita pahami di orang Madura itu adalah tempat di mana di setiap rumah biasanya itu kalau zaman dulu itu pasti ada langkernya di barat. Ya betul, artinya apa? Di Madura itu sudah menjadi wajib sebenarnya setiap ada rumah maka menyisakan tempat buat langker. Artinya kalaupun pada waktu membangun rumah orang Madura itu belum mampu, tapi dia akan menyediakan lokasi. Kenapa? Karena nanti ketika mampu, langker itu harus dibangun. Itu artinya begitu kentalnya orang Madura terhadap langker, yang mana fungsi langker itu sangat kompleks sekali. Jadi dalam pandangan orang Madura, langker itu menjadi tempat yang mana tempat ini multifungsi, melebihi fungsi dari rumah itu sendiri. Karena yang saya pahami kalau rumah itu di orang Madura itu tempat tidur, itu saja kan sebenarnya. Tapi kalau langker lebih daripada itu, bisa menjadi tempat tidur, itu bisa menjadi tempat ruang tamu ketika ada tamu, bisa juga menjadi tempat edukasi. Ini yang penting sebenarnya, yang penting kita obrolkan sekarang itu sebagai edukasi terhadap orang Madura itu sendiri ataupun non Madura. Bahwasanya ada, kalau dalam pandangan saya itu langker itu yang paling menarik itu dari sisi edukasinya, dan juga sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Ini juga yang tidak pernah dibahas. Artinya kita dulu sekarang mungkin sebagai generasi yang di tengah-tengah, saya tidak milenial, tidak old banget. Jadi bahwasanya ada dua fungsi yang jarang diketahui oleh orang Madura itu sendiri, khususnya itu golongan-golongan milenial dan juga non Madura itu sendiri, bahwasanya langker itu sebagai tempat edukasi dan juga sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Ini yang menarik itu untuk kita mungkin disampaikan. Oh ya, gini, apa namanya? Kalau kita merantau kan ya, kita jalan-jalan ke Jogja, ke Surabaya, atau bahkan ke Jakarta atau ke Malang. Anggapannya mungkin kalau langker itu mungkin di daerah-daerah tersebut atau di kota-kota tersebut itu mungkin tidak asing. Langker itu walaupun anggap bahasa Madura, tetapi ke mayoritas penduduk Indonesia kan udah tidak asing. Tetapi tidak asingnya di situ yang anggap yang teman-teman saya pahami itu langker adalah sebuah musola.
Ya itu, tapi kalau saya pribadi ya, ini agak ketika justifikasi perubahan nama dari Langker yang dipahami orang Madura nanti berubah menjadi musola, itu saya pikir ada penyimpangan makna. Kenapa? Karena musola itu kan berasal dari bahasa Arab Ya, sebagai tempat orang sholat, musola dari bahasa Arab yang yang artinya yang udah di bahasa Indonesia kan. ya, Banyak kan bahasa Arab yang udah di bahasa betul, Indonesia kan. betul itu, Jadi itu musola bahasa Arab berasal dari bahasa Arab yang udah ada di kamus KBBI dan udah masuk bahasa Indonesia. betul. Ketika misalnya kita membenarkan konsep Langker yang dibangun oleh orang Madura itu nanti menjadi musola, ini yang jelas ada penyempitan makna. Artinya dari Langker yang maknanya begitu kompleks dan multi, ini ketika berubah menjadi musola, maka maknanya begitu sempit. Kita paham betul lah, entah orang Madura ataupun non Madura. Ketika ngomong musola, maka yang terbesit di benak kita adalah tempat Sholat. sholat. Sementara Langker itu berbeda dengan musola pada awalnya ya. Yang Intinya permulaan atau adanya Langker itu bukan hanya tempat untuk beribadah betul, tapi juga sebagai tempat sosial. sosial. Artinya ada tamu kita di sana, ada permasalahan kita selesaikan di Langker. Nah itu. Begitu juga kalau dulu orang-orang yang tidak punya tempat itu hasil panennya juga bisa diletakkan di Langker. Makanya Langker dalam konsep orang Madura itu pasti ada hubungannya dulu itu. Oh iya Sehingga iya. sudah nggak ada sekarang sebenarnya. Dan hubungannya itu begitu tinggi ke atas, yang mana nanti itu bisa dijadikan tempat penyimpanan hasil panen, semisal jagung, Padi. padi, itu ya begitulah. Sehingga kita penting sebenarnya menjaga makna utuh daripada Langker dalam pemahaman konsep kemaduraan kita. Itu. Iya. Dan juga menurut saya yang saya pahami Langker itu kompleks. Maksudnya kompleks tidak apa namanya mempunyai tidak tiga unsur. Ada hablum minallahnya, ada hablum minannasnya, dan bahkan ada hablum minal alamnya. Bisa jadi. Itu meskipun bahasa hablum minal alam itu perlu kita koreksi sebenarnya. Kenapa? Karena dalam konteks keislaman relasi cuma dua dulu lah. Hablum minallah, hablum minannas juga menyangkut dengan alam. Kenapa? Kan alam itu bukan dari makhluk. Gitu. Tapi nggak apa-apa karena ini kita ya namanya share. Kita kan dalam rangka sharing, berbagi keilmuan yang mana dalam rangka ini sebagai edukasi. Edukasi ya. Ya kan sekarang ini membahas tentang sesuai YouTube atau media Channel. sosial yang kita yang kita akan kelola bersama. Betul itu. Yang namanya Langkermism. Nah ya itu yang jelas kita kan punya harapan. Kenapa kita mesti menamakan Langker? Itu sesuai filosofi yang ada di orang Madura. Bahwasanya Langker itu sebagai tempat edukasi, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sosial juga. Artinya nanti channel-channel kita yang akan kita bahas ya mulai ya edukasi juga, pendidikan gitu kan. Pendidikan, begitu juga tentang sosial, keagamaan. Itu nanti yang menjadi ruang lingkup bahkan budaya juga. Bahan-bahan yang akan kita share di channel kita. Itu yang ya itu yang mungkin ya. Artinya apa? Kita membuat channel dengan nama Langker itu bukan pepesan kosong, tapi kita punya harapan sebagaimana Langker dipahami filosofinya orang-orang Madura sesuai dengan fungsinya. Begitu multifungsi sekali Langker itu sehingga channel kita juga yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan ya minimal ya pembaruan pemikiran, ya keilmuan, ya edukasi yang bermanfaat lah buat orang. Jadi channel ini mungkin gini aja simpelnya, bagi yang ingin mengambil manfaatnya dari channel ini silahkan. Ya kalau seumpama nggak ada manfaatnya ya mungkin sebagai temen mendengar kalian aja. Jadi kalian mendengarkan aja ya, kalau semua ada manfaatnya bisa kalian nikmati dan juga bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kalau emang ya dianggap penting oleh kawan-kawan ya
pegiat media itu Hmm, bisa nanti ya di follow dan sebagainya, monggo. Kita mohon maaf, kita tidak meminta kawan-kawan memaksa. untuk Nah, subscribe atau dan sebagainya. Kenapa? Karena kami ini mencoba ya benar-benar mencoba hanya ingin berbagi. hanya ini berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, dan berbagi pengalaman-pengalaman teman-teman kita. Karena kita melihat teman-teman kita orang-orang hebat semua. Iya, wah itu Nah, luar itu biasa itu. Teman-teman kita memang wah kayaknya benar-benar juga saya lihat dari teman-teman kita itu dari multifungsi juga. betul Maksudnya itu. multifungsi, ada yang bisa di bagian ini, ada bisa di bagian ini, Loh, malah kawan-kawan kita kan sudah ada yang doktoral juga tuh. ada yang doktoral Iya, juga, ada yang kajur, ada yang ada jadi yang maju aktif di media sosial. media Bukan media, bukan media sosial sih, ah, media media. pemberitaan, bahkan punya media juga. Betul. Artinya kawan-kawan kita komplek nanti kalau kita mampu berkolaborasi, ini bukan sesuatu yang mustahil. Kami benar-benar bisa menyuguhkan konten-konten yang menarik, Yang edukatif, dan lain-lain itu. Tapi yang penting mungkin juga kita sampaikan tentang kenapa mesti langgar mesem. Kita sudah kita udah panjang lebar berbicara langker tentang iya, misem mungkin ini iya, ini sekarang. mesem juga disampaikan sehingga kalau orang-orang Madura mungkin sudah paham ya, tapi kan jangkauan kita bukan terbatas pada Madura sentris. Tapi Ya, bagaimana juga orang-orang non Madura, Jawa, Kalimantan, ya dan suku-suku lain juga bisa menikmati ya nanti suguhan-suguhan atau bahan-bahan apa istilahnya yang kita upload di channel kita. nah, Monggo, betul. Nazen. Gini, mungkin kalau misem itu bukan udah sih, asing mungkin di telinga orang-orang Madura. Kalau orang Madura mungkin udah ngerti. Mesem itu kalau bikin bahasa Indonesianya, tapi kurang tepat juga kalau dibahasakan Indonesia sebagai tersenyum. Karena mesem itu kayaknya seperti langker tadi di bahasa Indonesia kan ke musola, itu pemaknaannya terlalu sempit juga. Tetapi ketika mesem juga Diterjemahkan diterjemahkan ke dalam bahasa bahasa Indonesia. Indonesia tersenyum, terkadang juga terlalu sempit menurut saya. Artinya mesem itu juga punya pemahaman yang lebih daripada sekedar senyum. Betul. Gitu. Artinya Ja- kalau orang Madura itu ketika mesem itu berarti sudah apa ya? Ada chemistry yang dibangun sehingga dia mampu mesem terhadap lawan bicara kita misalnya. Betul itu. Artinya ada chemistry yang kuat. Mungkin juga ada jiwa atau perasaan yang sehingga keluarlah jiwa mesem. Bukan cuman menurut saya kalau mesem itu bukan cuman tersenyum, Iya. tapi juga ada jiwa tersenyumnya dalam dirinya. Artinya benar-benar muncul dari dalam hati lah. Muncul dari dalam Gitu. hati. Kesukaan kita terhadap lawan bicara misalnya atau terhadap temen sehingga mesem itu sebagai bentuk apa ya? Apa ya istilahnya? Saya juga agak susah Iya, bagaimana untuk membahasakan itu. membahasakan itu agak susah. Karena ya mesem tidak sesederhana dalam bahasa Indonesia hanya senyum, tapi lebih pada itu mesem punya makna dalam. Artinya maknanya begitu dalam mesem itu sebenarnya sehingga kita juga tidak bisa menerjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Kayak tadi ya, Iya, saya kayak langker di itu. musola itu juga menghilangkan makna asli daripada kata mesem. Ya mungkin kalau sumpah untuk diterjemahkan langker ke musola, mesem ke senyum, tapi itu lebih sempit. Jadi kalau seumpama mau lebih spesifik, itu makanya kami juga namakan dengan dalam bahasa Madura, Iya, betul. Biar tidak menghilangkan makna asli dari dari ya kata langker dan mesem tersebut. Sekaligus menurut saya gini, ini kan edukasi yang akan ditampilkan akan disajikan untuk para pendengar atau penonton adalah edukasi, di mana edukasi ini juga bukan target sih, bagi harapan kita kepada pendengar supaya juga mesem. Ya, betul. Itu Artinya benar-benar ada manfaat yang bisa mampu membuat orang itu mesem. Betul. Tidak hanya tersenyum ya. Tidak tapi hanya mesem. tersenyum, Kenapa? mesem. Seperti tadi kita sampaikan, mesem itu punya makna dalam. Lebih dalam ketimbang tersenyum. Daripada tersenyum. Gitu. Sehingga dengan ya mungkin betul harapannya itu nanti ketika mereka mendengarkan ya di channel kita lalu mampu mengambil hikmah sehingga membuat mereka benar-benar menikmati dan mesem
dalam sebagaimana kita pahami dalam konteks bahasa Madura. Bahasa Madura. Jadi mungkin kalau untuk makna mesem, kalau semua di luar Madura, mohon maaf sebelumnya, mungkin kalian bisa apa ya? Gini, pasti pasti semua orang menurut saya mengalami di mana suatu saat kita tersenyum, tapi jiwa-jiwa kita juga tersenyum. Ah, betul itu. Menurut saya semua orang pasti ngalami. Iya. Tapi itu mungkin di setiap daerah mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Artinya dalam bentuk ya pelafatan ejaan bahasanya berbeda, Beda-beda. tapi mungkin maknanya sama. Maknanya dengan mesem, sama. kayak gitu. Artinya di mana suatu kondisi orang itu bahagia luar dalam lah. Bahagia luar dalam. Tidak hanya senyum yang senyum-senyum hoak Hoak, atau palsu, senyum palsu. betul itu. Tapi mesem itu ya orangnya benar-benar bahagia luar dalam. Artinya secara fisik dia tersenyum, tapi di jiwanya juga tersenyum. Itulah mungkin makna pas daripada mesem. Iya. Ya mungkin menurut saya untuk penjelasan nama sampai di sini aja dulu. Karena kita anggap cukup, nanti kita bisa tunggu apa istilahnya? Iya, postingan konten-konten kita berikutnya. Bisa diikuti, semoga nanti dapat menebarkan manfaat, dan juga mohon doa dan dukungannya agar kami benar-benar bisa berbagi manfaat. Amin. Kembali lagi saya mengingatkan, ini tidak ada pemaksaan untuk subscribe, share atau apa. Tetapi kalau menurut kalian kiranya bermanfaat, silahkan. Monggo. Jadi kami tidak ada pemaksaan untuk share, subscribe dan sejenisnya. Kami benar-benar mencoba murni membuat channel ini hanya berbagi. Ya jika menurut kalian bermanfaat silahkan dinikmati. Jika nggak bermanfaat ya di skip aja, gitu aja. Kalau dalam bahasa Islamnya mungkin kita lebih menggunakan lium fikdu sa'atin min sa'atih. Artinya benar-benar berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Gitu. Artinya hal-hal yang dianggap baik oleh kita nanti kita diskusikan, nanti kita share di channel kita, dan kalau betul katanya Razen, kalau bermanfaat monggo dinikmati, ya kalau dianggap tidak manfaat monggo nggak apa-apa ditinggal. Di skip. Gitu. Oh iya, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Sunullah, bisa dipanggil Zen atau Zain atau juga Jen, atau bahkan ada yang manggil Asen. Terserah, monggo. Bebas. Kalau ini silahkan memperkenalkan diri. Nama saya itu Mansur Ahmad, tapi biasa orang-orang manggil saya Mansur. Tapi kawan-kawan juga bebas, kalau misalnya ada saran nama yang baik monggo gitu. Iya. Tapi nanti harus beli kambing dulu. Mungkin sampai di sini ya. Sampai ketemu di channel berikutnya. Bye, salam.